Jadi gambar ini gitu kan ya, kadang dari koneksi sama soul-nya pertama gitu kan ya, nanti dia ngarahin ini nanti wujudnya bisa ya tadi wajahnya dia, suasananya tuh ntar dapet apa, dia di mana gitu kan, dan rasa. Biasanya rasa terasa pada saat gue gambar. Kira ternyata pada saat ya mulai terus mendalami gitu kan, terus mengasah, yang gue lukis itu kebanyakan itu membuka, mereveling past life seseorang. Reveling. Oke. Selain itu juga Kak, memang dari lukisan-lukisan itu gitu kan ya, ada nggak sih Kak kayak yang malah menggambarkan the future? Ada sebenarnya, ada. Halo semuanya, selamat datang di Bobokul TV di segmen Para Indigo. Karena mereka juga manusia, asik. Dan hari ini kita kedatangan indigo baru. Waduh. Dengan keunikan dan juga mungkin kemampuan yang baru juga. Maksudnya baru gue denger ya. Mungkin buat kalian semua udah ada yang pernah denger atau yang belum denger, gak apa-apa. Dan selamat datang. Kak siapa nih dipanggilnya? Mistika Raja Dewi. Kak Mistika Raja Dewi. Kan gak mungkin sepanjang itu kan aku manggilnya kan. Jadi enaknya manggil apa? Kak Dewi. Boleh itu. Biasanya apa Kak? Kak Mistik. Gak enak. Kak Raja, cewek tapi kan. Jadi Kak Dewi lebih enak. Boleh. Kak Dewi ya. Lebih santai kita lebih santai. Kak Dewi, salam kenal. Salam kenal Bu. Di sini ada IG-nya juga. And as always sama aku Kak Bo dan Kak Dewi. Sebelum kita mulai perbincangan lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi, Kak Dewi ini lebih ke arah apa sih sebutan indigonya nih? Entah kan ada yang bilang gue interdimensional atau gue lebih ke arah mungkin tarot reader gitu kan atau apa. Kalau kakak sendiri melabeli kakak ini tuh lebih ke arah apa nih? Apa ya? Mungkin gue lebih seneng bilang soul painter kali ya. Soul painter. Oh, soul painter itu apa yang terbaru dari mobil Pentra Kak? Nah, bisa zaman jadi. dulu banget ya. Tahun berapa berarti ya? Ketahuan dari umurnya. Jauh banget. Soul painter, lukis. Jadi pelukis jiwa. Pelukis jiwa lebih pada. Apa dari jiwa itu yang dilukis Kak? Apa ya? Jadi gue mencoba komunikasi nih gitu kan ya, komunikasi sama soulnya seseorang gitu kan. Nanti dia kayak menyampaikan sesuatu gitu kan ya. Nah, terus pesannya itu gue manifestasikan gitu kan ya dalam rupa karya seni rupa, lukisan. Jadi gitu kan, jadi kayak ngobrol nih gitu kan ya sama si soulnya, jiwanya ini. Nah, terusnya nanti aku gambar. Nah, selesai gambar baru ketahuan gitu kan ya pesan apa dari lukisan itu yang mau disampaikan. Pesan dan mendeskripsikan sesuatu lah ya. I see. Kalau orang rata-rata mungkin ya kalau indigo rata-rata kan kalau aku ngomongin soal melukis biasanya lebih ke arah melukis arwah, melukis kodam gitu kan atau ya lelembut dan sejenisnya yang di sekitar kita atau lagi penelusuran gitu kan. Nah, ini soul painter nih. Wow, ini menarik. Dan langsung aja kan kita bahas lebih dalam lagi dan nanti pasti seperti biasa as always akan ada uji coba. Dan saya prakteknya apa namanya jadi korbannya. Tapi saya senang. Langsung saja kita mulai dulu. Tapi kita mulai dengan bumper, so let's break it down. Oke, Kak Dewi, soul painter. Tapi kakak sendiri udah ngerasa sensitif itu atau indigo atau ngerasa kebuka awakening itu di umur berapa Kak? Kalau bicara umur berapa gitu kan ya, sebenarnya sih kalau di kesadaran sekarang gitu kan ya, mencoba mereview kilas balik itu dari kecil tuh sudah lakukan gitu kan ya. Cuma tadi kita nggak tahu gitu kan, nggak sadar dan mungkin lebih pada kayak orang tua gitu kan ya, apa ya,
kamu ngapain? Gitu kan ya, mungkin orang tua dulu mungkin tidak paham gitu kan dengan hal-hal seperti itu, jadi justru malah kayak sengaja di stop gitu. Ya padahal ada sisi ya kita yang pengen pengen ekspresikan itu gitu kan ya, kayak gitu sih. Dari kecil sebenarnya udah seperti itu. Nah, cuma ya tadi belakangan ya pada saat proses healing sih sebenarnya, pada saat proses healing Healing ke puncak. Healing ke puncak gitu kan ya, daripada jauh ke puncak. Jadi Iya. gue menghealing diri gue sendiri. Oke. Gitu kan ya. Caranya tuh gimana gitu kan ya. Mencoba mencari sesuatu bukan passion ya, kayak lebih kerinduan gitu kan. Apa sih yang dari kecil tuh yang gue kangen banget gitu kan ya. Ya udah ngelukis gitu kan. Ngelukis. Oke. Nah, dulu pun juga kayak nggak pakai alat-alat yang profesional apa gimana gitu kan. Lebih kayak ambil kertas anak gua, buku gambar anak gua, pensilnya segala macam, jadi kayak bener-bener nggak khusus gue beli gitu, jadi memang cuma kayak hanya menikmati tadi healing gue sendiri, momen healing gue sendiri. Nah, sampai suatu saat gitu kan, adalah teman seperjalanan gitu kan ya, ngucap gitu kan ya, ini nanti cara lo bantu orang. Di situ sebenarnya gue masih bingung apa maksudnya gitu kan ya. Ya tapi tadi ya udah gue jalanin aja terus, dari ngelukis satu terus kayak ngelukis orang gitu, maksudnya ngelukis orang tuh kayak gue izin gue mau ngelukis lo ya. Ya udah gue ngelukis, gue kasih. Ya, dari situ lo mulai kayak kebuka lah, sedikit demi sedikit kan kesadaran kita mulai kebuka ya. Nah di situ Kasih aja apa memberikan sebuah pesan, Kak? Ada pesannya ternyata gitu loh. Nah pesannya itu kan muncul pada saat kita ngelukis atau selesai, itu jadi kayak tiba-tiba kayak lewat aja terlintas gitu kan ya. Begini loh yang harus kamu sampaikan ke dia. Dari si lukisan itu. Oh, dari lukisan itu. I see. Jadi semua berawal dari situlah gitu kan. Baru akhirnya oke nih, gue udah yakin kayaknya nih mungkin media gue untuk membantu orang atau ingin memberikan sebuah pesan lah kepada seseorang gitu kan. Seseorang pastinya kan kayak bukan sesebenda. Nanti nggak ada feedbacknya kalau sesebenda gitu kan. Ini saya gambar Anda gitu kan. Dia ngomong kita takut. Oke. Nah, dari Soul Painter itu apa sih yang kakak gambar? Apakah lebih ke arah cuma warna-warna random? Dalam artian kan warna itu juga bisa melukiskan menggambarkan simbol arti sesuatu, entah mood, entah pikiran, entah sebuah rasa amarah, atau lebih ke arah memang wajah, ataukah ya abstrak tadi udah lah ya, atau yang lain, Kak? Lebih ke arah mana sih ngelukisnya? Jadi si gambar ini gitu kan ya, karena sih sebenarnya nggak bisa tiba-tiba gue ngomong ini muka orang atau bukan gitu, kadang dari koneksi sama soulnya pertama gitu kan ya, nanti dia ngarahin ini nanti wujudnya, kadang bisa animal gitu kan ya, bisa animal, bisa ya tadi wajahnya dia, suasananya tuh ntar dapet apa, dia di mana gitu kan, dan rasa, biasanya rasa setelah, dan itu terasa pada saat gue gambar. Jadi misalnya dia lagi mengalami kesakitannya itu pernah gitu kan ya, lagi ngelukis itu, dan medianya cukup besar gitu kan ya, di kanvas besar. Jadi pada saat gue ngelukis itu 2 hari asam lambung naik gitu kan ya, kayak tusuk gitu kan ya. Tadi gue pikir apa gue telat makan atau emang lagi minum kopi gitu kan, kambuh apa gimana. Tapi selesai lukis, selesai pula si sakit gue. Gitu kan. Oke deh, selesai deh, kayak terusnya serah terima deh. Kita serah terima, mencoba sampaikan ini, terus kayak ada rasa terus pengen nanya. Gitu kan ya. Ini matinya dulu gitu kan. Jadi salah satu waktu itu tuh yang gue gambar ternyata pas live. Oh, I see. Dia meninggalnya kayak ketusuk tombak di situ. Jadi maksudnya, dan dia kebetulan pada waktu itu juga merasakan sakit yang sama gitu di kan. posisi yang sama. Jadi kayak ke keling ya. Seperti itu. Nah, itu kan ada pesan di situ kan. Itu pesannya adalah lu hati-hati sama tombak. Nah, receh kali pesannya. Jangan lupa makan siang. Betul. Kayaknya Gitu sih. non indigo juga bisa tahu sih itu sih. Tapi apa tuh Kak pesannya ternyata?
yang ketangkep itu jiwa dia tuh warrior banget gitu kan. Dia jadi kayak perang ke perang cewek padahal. Nah jadi ketangkepnya di sini tuh secara energi dia sangat maskulin. Oke. Gitu kan, dia jadi maksudnya gimana sih ya, panglima perang pula gitu dan perempuan. Jadi pas live-nya dulu cewek pas live-nya. Oke, tomboy dong kalau gitu di present yang sekarang dia tomboy. Gitu. Oke. Nah itu dia kayak apa ya? Ya warrior gimana sih? Ya, pejuang. Nah, cuma permasalahannya biasanya itu di sisi maskulin dia di sini tuh agak over. Di present atau di past? Di present. Oh, di present. Itu yang present. menjadi ininya dia, apa sih kayak PR-nya dia untuk dia menyeimbangkan gitu dari sisi maskulin dan femininnya. Oke. Lebih pada ke situ sih. Waktu itu PR-nya dia gitu kan. Jadi emang ada relatable-nya ya dengan past life itu ya? Iya. Dan kok tiba-tiba ujung-ujungnya jadi past life nih, Kak? Itu dia. Akhirnya ternyata pada saat ya mulai terus mendalami gitu kan, terus mengasah, yang gue lukis itu kebanyakan itu mereveling past life seseorang. Reveling. Oke. Kenapa lebih mereveal? Apa namanya, memakai kata reveling kayak mengungkap gitu ya, karena biasanya tuh kayak dapat agak detail gitu kan ya, kenapanya segala macamnya, dan mengungkap lu kenapanya, ada PR apa di sana yang perlu disadari di saat ini, mungkin pola berulang atau yang menjadi luka trauma bawaan. Karena mungkin di beberapa keyakinan juga atau di beberapa pemikiran ya, manusia itu bereinkarnasi lagi karena istilahnya harus ada PR yang belum selesai, atau istilahnya lo harus remedial lagi. Belajar lagi ya nak, gitu kan istilahnya di kehidupan yang sekarang. Tapi kan tandanya harus melihat ke belakang dulu nih, mungkin lebih membantu bahwa jadi PR gue yang gue bawa di zaman bahala gitu kan, atau di kehidupan gue sebelumnya tuh apa yang hari ini mungkin harus gue tuntaskan. Itu bisa kejawab kan? Bisa kejawab gitu kan ya. Nah tapi kembali lagi gitu kan ya, dia mau proses itu atau tetap berada di pola yang sama. Tapi secara nggak langsung dia bertanya sama kakak ya, secara nggak langsung dia harus berproses dong. Seharusnya. Atau enggak cuma kepo doang. Ada yang kayak gitu, tergantung balik lagi, tergantung orang masing-masing ya. Oh, I see. Jadi ya balik lagi depends ya. Oke. Nah, dari situ Kak, ada yang pernah kebaca past life-nya aneh-aneh gitu sih Kak, atau apa gitu? Ataupun yang lain lah selain past life, apa tuh yang Kakak gambar yang teraneh atau yang dulu tuh gue pikir gue halu gitu kan ya, tapi ya udah, maksudnya mencoba mempercayai intuisi dan arahan aja gitu kan ya, go ahead aja gitu kan ya. Nah cuman tadi baik lagi setelah kesadaran ini, memahami itu ya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin gitu kan, mungkin aja gitu ya. Kalau misalnya yang bertanya yang aneh gitu kan ya, yang manusia sebelum hewan, atau ya istilahnya apa namanya, ketemu naga lah, ketemu apalah, ketemu dia bangsanya jin, vampir-vampiran, jin, siluman gitu. Oh, ada bisa juga gitu. Karena aku kulihat gitu kan ya, istilahnya aku mencoba menggambar apa yang kulihat saja gitu kan. Nah cuma baik lagi untuk mendapat ini rasa gitu kan ya, pada saat ini maksudnya apa gitu kan ya. Cuma itu yang kalau misalnya apa sih namanya ya, kayak legenda apa namanya, siluman rubah atau segala macamnya gitu kan ya, ternyata itu ya mungkin aja gitu lah, mungkin aja ya aku bilang ya. Karena aku ketemu yang manusia tapi berubah jadi pikok, itu ada. Wow. Gitu. Mau bilang percaya ya nggak percaya, kita kembalikan lagi gitu kan ya si orang ini. Cuma tapi bukan masalah dulu gue jadi silumannya, tapi PR-nya apa ketika lu dulu jadi siluman. Iya betul. Kalau cuma gitu doang kan cuma kekepoan doang. Ternyata gitu. PR-nya Kak, kalau bocoran dikit gitu. Bocorannya dikit ya. Tadi pada saat lu di apa ya, kalau bahasa orang di tempat yang tinggi gitu kan, terus lu dijatuhin ke tempat yang rendah, pasti lu membuat kesalahan. Nah, kesalahan itu yang harus lu perbaiki. Gitu loh. Di situ ada titik kesombongan dari dia. Nah, kesombongan itu terbaik lagi ya, relate dengan kehidupan dia sehari-hari apa. Gitu loh. Dia ada rasa apa ya, kurang jejak lah istilahnya, kurang bisa menerima keadaan gitu lah. Jadi kayak terlalu mau yang berlebihan
Gitu sih. Bagai punuk merindukan bulan atau cuma kayak besar pasak ketimbang tiang? Mirip-mirip begitu. Besar pasak ketimbang tiang ya. Jadi kayak Oke. Itu Gitu. realita kayaknya orang-orang Jakarta sekarang nih ya. gitu. Jangan sampai kayak gitu guys. Oh, jadi ada pesan seperti itu yang dimana ngebuat si manusia tersebut jiwanya makin bertumbuh lah. Seharusnya ya, karena harus berproses. Oke. Selain itu juga Kak, memang dari lukisan-lukisan itu gitu kan ya. Ada nggak sih Kak kayak yang malah menggambarkan the future? Ada sebenarnya. Ada. Itu lebih yang pernah Kakak dapat itu tuh future yang kayak gimana? Gini, Tapi ini nggak semua setiap gambaran kan Kak? enggak. Jadi depends on si soalnya. si subjeknya itu kan? Iya. Oke. Gitu, ada. Jadi, ya baik lagi, pertama itu ngelukis aja. Nah, cuma pada saat gue ngelukis gitu kan ya, terasa kayak energi gitu kan ya. Kalau misalnya pas, itu kayak gue ditarik mundur. Secara dia kayak di belakangin. Tapi kalau future, rasa tuh gue didorong ke depan. Gitu. Nah, jadi kayak terasa, ini future nih, ini future. Gitu kan ya. Udah, jadi kayak mencoba mencari apa ya, benang merahnya di future ini lo mau dikasih tahu apa. Istilahnya itu untuk biar kita lebih waspada aja Ya, lah. kalau Future-nya ya ke arah mana Kak? prediksi ya. Keadaan lu nanti kayaknya bakal kena masalah. Ataukah lebih ke arah lu kayaknya nanti bakal sukses deh di umur segini. Atau enggak lu kayaknya, lebih ke arah mana tuh Kak yang sudah Kakak pernah alami? Atau Future-nya klien gini, Kak? taruhlah kayak dapat satu gambar gitu kan ya. Nah, pasti ada plus dan minus, nggak mungkin ada cuma minus doang atau plus aja gitu. Di situ plusnya misalnya seperti apa gitu kan ya. Taruhlah pernah gue dapet ada seorang wanita pengusaha sukses gitu kan, pengusaha sukses banget gitu kan ya. Nah, cuma satu sisi dia tuh sangat perfeksionis gitu kan. Jadi dia kayak Udah cewek perfeksionis, susah jodoh tuh pasti. di situ iya di future, karena gue cuma ngeliat dia sendiri, maksudnya nggak ada terasa kayak rasa apa sih ini hangat keluarga gitu tuh nggak ada gitu kan. Dia coba dia sendiri, dia tuh dia berdiri di kayak kantornya, perusahaannya, dia kayak pengusaha boneka. Pengusaha boneka, masalahnya bonekanya itu menarik, boneka itu kayak porselin. Oh, kirain Labubu Kak? Bukan ya? Pada waktu itu Labubu kayak udah lewat ya. udah nggak zamannya Labubu. Jadi kayak boneka itu kayak boneka kaca porselin tuh yang kayak gimana sih? Iya, aku tahu. Yang perfect gitu kan ya, perfect cantik gitu kan ya. Itu hobi banget. Ada orang-orang yang kayak gitu. Nama bonekanya apa gitu aku lupa. Nah gitu kan, pokoknya benar-benar kayak dibuat tuh yang perfect gitu kan ya. Nah, dan dia tuh kayak berhasil gitu sebagai pengusaha itu gitu. Nah, satu titik gitu, satu frame gitu kan, gue ngelihat dia tersenyum, tapi yang ku tangkap rasanya senyum itu dingin gitu kan ya. Dan itu selesai gitu kan, set gitu aja selesai. Nah, mau apa gitu kan, pesan apa dari situ gitu kan ya. Keperfekannya dia itu ternyata mungkin menghancurkan sisi kemanusiaannya dia. Itu yang perlu dia hati-hati di sini. Pesan, gitu. ya itu pesannya Gitu. untuk future. Sih, emang sih rata-rata minusnya orang terlalu perfect itu akan menghancurkan beberapa sisi itu. Benar. Oh, oke. Gitu sih. Jadi tergantung emang kondisi si subjek itu ya. Dia lebih butuh pesan seperti apa di kondisi dia yang sekarang. Entahkah di past untuk kita mengingatkan, lo dulu gini lo, ini harus lo pelajarin gitu kan. Ataukah di future bahwa kalau lo begini terus, lo akan mendapatkan ini hasilnya. So, ya berubah gitu kan. Dan future itu kan tadi baik lagi prediksi itu kan bisa berubah sesuai dengan kita di sini saat ini. Oke. Gitu. Di gambar tersebut bukan gambar past life-nya dia itu kan? Enggak, karena terasa kayak Gue harus ngasih pesannya nih ke depan nih, bukan ke belakang. gitu. Jadi kalau misalnya bisa di kayak gambar TV gitu kan ya, kalau misalnya pas itu kayak buram-buram noisy gitu loh, black noisy yang ada garis-garis gitu. Nah, tapi kalau misalnya gue ngeliat future itu bening. Ketahuan udah nggak pakai antena lagi kan? Gitu. Sudah pakai digital TV. Gitu kayak gitu. I see.
kurang lebih kayak gitu dong kayak. Tapi kalau gambar-gambar yang istilahnya nih yang mainstream lah, yang banyak pelukis-pelukis indigo, gambar sosok atau apa. Pernah nyoba kayak gitu juga kan? Melukis sosok sebenarnya pernah gitu kan ya. Tapi tadi baik lagi orang punya spesialis masing-masing gitu kan ya. Mencoba pernah, dapat juga pernah, tapi kayaknya itu bukan ranah dan kakak nggak dapat value dalam hal tersebut. Gitu cuma tahu gitu kan misalnya diminta mungkin tapi kayak kayaknya gue nggak spesialis banget gitu dan atau itu udah punya lapak orang lah istilahnya. Jadi ya udah mainstream juga gak? Kalau udah kayak gitu kan belum tentu aku panggil ke sini kan untuk aku undang gitu kan. Karena unik kayak gini aku baru denger Soul Painter, what is that gitu kan. Makanya ya udahlah kita punya ini sendiri-sendiri betul, gitu. Betul. Dan menurut aku kalau aku disuruh milih ya, misalkan aku jago ngelukis atau apa, aku lebih mendingan jadi Soul Painter ketimbang Ghost Painter. Ghost Painter. Iya kan? Karena serem cuy gitu kan. Lo ngapa? Kecuali buat entertain. Oke, itu beda urusan lah. Tapi kalau untuk nolong atau nggak memberikan sebuah pembelajaran, pesan, kayaknya itu lebih bervalue sih buat aku ya sendiri ya gitu kan. Ya jadi setiap orang beda-beda lah. Iya. Ya baik lagi mungkin tingkat keberanian orang gitu belum tentu ya tiba-tiba gue dapat monster atau nggak apa di depan muka gue. Jadi intinya aku penakut sih. Nah, intinya itu. Makanya gue nggak mau gambar yang aneh-aneh gitu. Aduh. Oke. Nah sekarang kita masuk ke bukan tes sih, uji lapangan. Oh, uji lapangan. Dan as always kalau uji lapangan pasti hostnya ya harus jadi korbannya. Iya. Korban. Katak apa biasanya tuh? Apa tuh? Kelinci percobaan. Oh, kelinci percobaan. Oke. Kelinci percobaan. Nah, tapi sebelumnya tadi kakak sebelum kita tag ya, udah mulai coba gambarin dulu. Nah, biar cepet, biar langsung, ya kan. Boleh dilihatin nanti abis kita mereview hasil kakak gitu kan tentang apa yang dibaca sama aku atau yang digambar aku. Gue pengen nanya-nanya nih, kakak juga bawa beberapa gambar kakak kan. Nah, aku pengen nanya-nanya sih. Boleh. Ini apa nih kak? Ini apa nih? Gitu. Oke, silakan kak. Oke. Dari aku dulu. Monggo, silakan. Ini nanti kita foto ya, ada kok di sini cekrek. Biar kalian lebih detail. Ini kayak aku kayak korban ini. Bukan korban, kayak apa namanya sketsa pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan yang kalau ditempel di apa sih namanya papan pengumuman atau enggak di papan polisi itu loh. Nah ini apa nih kak, pas live aku present atau apa, karena dia pakai bandana yang ada iniannya, terus rahangnya agak, ini kayaknya rahang yang cameh gitu kan, yang agak panjang juga cameh. Kan, gitu. Nah, ini belum operasi plastik di Thailand atau Korea. Di sana waktu itu belum ada ya gitu betul. Kan ya. Walaupun sekarang kayaknya udah banyak. Mungkin dia bisa diiniin. Ya kakak lihat ini past or future? Just past. Ini past. Past. Lumayan lama. Mungkin tarik sekitar 1000-an tahun kali ya. Oh, seribuan tahun. Lumayan lama dong ya. Kalau tangkap di 800-an ya? 900-an atau 1000-an awal. Iya. Oh, gitu. Nah, cuma yang menariknya seharusnya tampilan apa sih namanya nih dandanannya itu rapih gitu kan, tapi aku nggak tahu kenapa dia berantakan nih kan, kayak mereka di zaman itu terutama orang-orang yang punya strata yang agak tinggi gitu kan ya, itu kan sangat berdandan sangat rapi ya gitu kan, terutama rambut gitu kan ya. Nah, tapi di sana tuh dia yang ku tangkap tadi acak-acakan. Oh, acak-acakan. Gitu loh. Nah, kita belum tahu nih sebenarnya tuh dia acak-acakannya kenapa. Gitu. Kehidupannya acak-acakan nih biasanya. Bisa jadi gitu kan ya. Oh, belum ada sisir. Udah ada sih tahun-tahun segitu. Oke. Lanjut. Oke. Yang ku tangkap itu dia ada langsung di pinggir jurang. Ngapain tuh di pinggir jurang? Dijorokin. Serius? Dijorokin. Dibunuh? Waduh. Yang ku tangkap momen terakhir dia. Kasihan Nuna.
Dia orang mana Kak? Kalau dilihat nih. Asian? Asian. Asian. Oke. Asian. Pada waktu gue lukis gitu. Sketch. Mungkin ini dia tuh tinggalnya kayak di daerah perbatasan gitu kan, tapi nggak tahu ya tadi ada kata Manchuria gitu kan, ya Manchuria kayak kuping Manchuria terus gitu. Nah cuma mungkin aku harus lebih dalam lagi. Kalau mau tahu itu, gue nulis biasanya. Jadi kayak nulis kayak bikin apa sih, cerpen ya gitu kan. Nah, itu kan kebuka tuh sebenarnya kayak apa. Nah ini juga nih Detailing yang aku mau tanyain juga tuh tadi kan. Sebenarnya udah nanya sih, jadi ke skip. Apa yang membedakan kakak dengan mungkin soul painter lainnya gitu kan? Ataupun ya kalau ngomongin soal past, kan banyak ya past orang yang baca past life, reinkarnasi dan lain-lain gitu. Apa yang membedakan kakak dengan para pembaca past life yang lain? Selain bisa ngelukis. Gini, mungkin baik lagi masing-masing punya spesialisasi ya gitu kan ya. Aku tidak bisa apa sih namanya, aku lebih gimana gitu kan ya. Tapi caraku gitu kan ya membantu mereveling itu ya selain dengan melukis, biasanya aku tulis ulang. Oh, dengan ketikan atau dengan tulisan? Ya kalau apa sekarang kata-kata? Kalau kata-kata kan mau instan nih, mau Iya. cepet. Oh ya, karena Oke. kata-kata. Tapi biasanya tulisan. Tulisan. Oh gitu. Oke, Gitu. oke. Ya kalau sekarang kan zamannya udah pakai digital lah ya gitu kan. Ya mungkin nulis aja kayak ngetik gitu, Iya, bikin iya. cerita. Apa yang ada di intuisi langsung. Ya seperti bikin naskah, bikin cerpen. Oke. Gitu kan. Gitu kan ya. Nulis aja, nulis gitu kan ya. Izin koneksi gitu kan ya, secara energi. Ceritakan aja, dari situ dapat detail biasanya lebih dibanding kita ngobrol. Karena ini kepentingan konten dan instan, instan. ngobrol aja. Ngobrol aja. Kalau nanti setelah ini memang mau detail dia kenapa? Nanti gue tulisin. Boleh sih Kak. Kan? Itu Mumpung, Aji mumpung. tuh ketahuan tuh misalnya ada momen apa sebenarnya, itu biasa detailing lebih pada kita nulis gitu. Oke, I see. Nah, ini kan yang terkoneksi sama aku nih. Tadi kan kata kakak yang paling kencengnya yang kakak dapat pesannya. Tadi baru sampai ke arah di hari akhirnya. Di jurang. Dijorokin lah bahasanya. Di Asian, Mansuri. Tadi kan kakak sempat Bu, coba cari Mansuri deh. Aku nggak tahu nih. Mansuri itu apa ya? Gitu kan. Oh, pas aku ketik di Google ternyata itu adalah sebuah kota yang memang perbatasan dari Tiongkok, Korea Utara dan juga Rusia, gitu. Mansuri, pakai H, Mansuri. Nah langsung kan tuh, ya ini juga tiba-tiba kakak, ya kan tadi kan. Sayangnya nggak kita rekam aja. Dirimu di sini apa ya? Korban ya sebenarnya sih bahasanya, korban dari Perang? Seharusnya bukan punyamu. Seharusnya bukan punyamu. Gitu kan. Karena korban kepentingan politik. Oh, I see. Jadi kok disingkirkan dengan cara ya digeser gitu. Ini lebih pada kayak kekuasaan, lebih pada kayak, karena kalau dirimu yang ada di situ, gitu kan ya. Baik lagi tentang pemerintahan, tentang nama baik, tentang ya hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya pada umumnya di present juga ada gitu kan ya. Itu nggak boleh terjadi. Jadi kau disingkirkan, digeser. Oh, dengan cara dihabisi? Belum sih, belum. Belum. Jadi kayak disembunyikan identitas aslinya. Gitu. Jadi gimana tuh Kak? Coba kalau dirunutkan, aku bingung nih. Ya. Jadi ibaratnya gini, dibilang putra mahkota juga enggak sih, karena kalau putra mahkota lingkupnya terlalu besar ya. Jadi kayak mungkin gubernur kali ya, ya. Jadi si kepala daerah ini gitu kan ya, dia punya selir lah. Nah, punya selir dan punya anak. Itu dirimu. Oke, ya kan? Nah, tapi dirimu tuh nggak boleh ada, nggak boleh tahu, nggak boleh apa namanya? Nggak boleh ada yang reveal. Nggak boleh ada yang tahu.
gitu bahwa kan. aku adalah salah satu anak si penguasa daerah itu. Gitu kan ya. Nah, tapi jadi kayak si kepala daerah tadi ini dia punya apa sih, hutang sama ibumu. Jadi bukan ibumu, kakek ya istilahnya ya gitu kan, dia punya hutang dulu. Nah, jadi kayak untuk balas budinya gitu kan ya, akhirnya dirimu itu diasingkan. Diasingkan, dijadiin putra mahkota di kota yang lebih kecil. Gitulah. Seperti itu. Jadi pokoknya ibumu sama dirimu tuh kayak diasingkan, nah, pokoknya sampai akhirnya tumbuh dewasa, gitu kan, sampai tumbuh dewasa, itu terungkap. Bisa nih mengganggu kestabilitasan. Ya, kestabilitasan. Nah, itu dia, kestabilitasan dari si kerajaan waktu itu kan. Tiba-tiba, wah, naik tahta nih gitu. Gitu. Akhirnya disingkirkan. Gitu. Akhirnya disingkirkan istilahnya. Oke. Tuh, ya pokoknya. Nah, disingkirkannya itu sebenarnya dia nggak mau gitu. Maksudnya, gue nggak mau tahta. Gue cuma mau bapak gue akuin gue. Oke. Gitu kan istilahnya, ibu gue diakuin. Gitu kan. Nah, karena kan cuma jadi kayak apa ya, yang tadinya seharusnya jadi kepala gubernur cuma jadi kepala RT gitu. Oh, I see. Diturunin jadi gitu. secara nggak langsung di situ udah ada jabatan juga dong, aku dong. Iya. Oh, udah bukan kayak rakyat biasa gitu. Enggak gitu loh, tapi dikasih jabatan kepala RT ya karena tadi cuma hanya karena punya hutang. Ya. Jadi ini kan lu tetap gue kasih. Iya. Nah, jadi kayak merasa sudah diamankan dan sudah sebagai ungkapan terima kasihnya itu. Nah, oke, tapi kamu nggak boleh diungkap ya segala macamnya. Tapi tiba-tiba keungkap lah. Ya namanya itu tetap aja lah ya terbuka gitu kan, terbuka kalau ya sebenarnya itu jatahmu gitu loh di sana. Karena di sana yang istilah bapakmu ini tuh nggak punya putra mahkota lah untuk dijadiin yang pantas gitu kan ya, karena anaknya perempuan. Oke. Gitu loh. Seharusnya naik tahta nih gitu. Iya. Nah, yang keroknya itu jadi apa ya? Saingannya Ibu dari jadi istri dari ya. Istrinya bapak lah. Istri ya bapak gitu loh. Istri yang lain. Istri yang lain. Gitu. Agak rumit karena dia punya anak laki-laki. Tapi bukan dari si bapak gubernur. Jadi dia harus mengamankan anak gua dong. Gitu. Karena kalau secara ini dirimu berhak naik tahta. Ya kan, karena darah, yang penting darah bapaknya nih. Darah bapaknya. Sedangkan dia punya anak laki-laki. Jadi dia pernah berselingkuh gitu kan ya. Dia hamil, lahir anak laki-laki tapi bukan darah dari suaminya si gubernur ini. Kalau ketahuan tek gimana, mendingan kayak gua menghapus dulu deh yang potensi-potensi lain lah gitu kan. Walaupun belum ketahuan ya kalau itu bukan anak kandung dari si bapak gubernur itu ya. Gitu, I see. Udah kayak drakor hidup gue ya zaman dulu ya. Jewel in the Palace. Anjay. Gitu. Dan ini kebuka barusan. Kita ngobrol nih kan. Pada saat kita ngobrol tuh kayak koneksinya kebuka. Tadi waktu di awal gue ngelukis, ya cuma dapatnya begitu doang. Mata ya, maksudnya kita dapat lu meninggal yang di jurang itu doang. Titik set gitu kan ya. Nah, pada saat kita ngobrol begini ini kebuka nih. Oh, tiba-tiba ceritanya gini, kenapa kamu dipinggirin, kenapa di sini tiba-tiba ada muncul tuh tokoh baru nih gitu kan ya. Ternyata ada biang keroknya lagi, bukan dari si bapaknya ini tapi dari istrinya ini loh. Ya. Gitu. Ya, intrik politik internal. Nah, seperti itu. Oh, I see. Tapi pesan yang harus aku dapat apa nih, Kak? Sebenarnya di sini jangan mengalah sebenarnya, maksudnya bukan dalam mengalah gini. Apa yang sudah menjadi hakmu itu bisa kau perjuangkan dengan cara yang benar. Itu sih. Itu karena ya di sini kan ada hak yang direbut. Gitu kan, ada hak dari pengkhianatan nih sebenarnya kan, pengkhianatan karena ya tadi seharusnya punyamu tapi ditutupin. Gitu kan. Nah, mungkin di sini apa ya?
Kalau memang menurutmu benar, ya perjuangkan itu. Gitu. Ya maksudnya jangan ngalah mulu gitu. Ya dibilang ngalah mulu sih karena demi kestabilitasan aja sih sebenarnya. Timbang runyam ketimbang berakhir, maksudnya bukan apa ya? Ya tergantung apapun bentuk kerjasama atau apa. Tapi kalau emang hak aku sih ya pasti. Ya dong, misalnya soal gajian, soal apa, atau pembayaran, termin dan lain-lain. Itu sih pasti. Tapi kan ada mungkin beberapa, bukan hak sih jatuhnya sih, lebih ke arah kayak hak sih ya mungkin ya, yang harus ditekan gitu loh. Rasa ego sih sebenarnya yang harus ditekan, dan seringnya udah deh ngalah aja. Karena ya udah demi kestabilitasan dan juga kesimpulan. Mungkin dia juga tipe kalau orang yang nggak mau ribet sebenarnya, nggak mau ribet, nggak mau apa mungkin. Pas live ini nih. Kita tangkap coba ya yang momen dia tewasnya itu ya, sampai dia harus sedih sekali. Sedih sekali. Jadi kayak gue ngeliat kayak apa ya, kayak kertas gulungan gitu kan ya. Kayak kertas gulungan tuh kayak itu tulisan bapaknya. Jadi kayak tulisan bapaknya yang mengatakan, yang menyatakan kalau kamu tuh anaknya. Oh ada ya dia ya? Itu jadi kayak ada gulungan. Lawannya itu di depanmu itu adalah saudaramu. Ya itu tadi yang apa sih namanya? Yang saudara tiri itu ya. Bukan tiri juga sih, karena nggak ada hubungan darah sama sekali. Iya benar. Nah ya gitu kan ya. Nah, kembali lagi ada pengancaman. Gitu kan ya. Lo mau ini? Gitu kan? Atau mau ibumu? Mana yang kau pilih? Yang dipilih adalah harta. Tahta. Apa ibu? Yang dipilih adalah ya sudah, yang dipilih ya udah. Dia kasih ini tuh. Dia kasih dirinya. Ya, tapi yang namanya kembali lagi ya ego manusia. Akhirnya pada saat ini udah diambil, gitu kan? Gue jatuhin. Gitu kan, karena ini kan kayak bukti gitu kan ya, bukti kalau menyatakan kamu itu anak bapakmu gitu kan, yang sudah punya warisan gitu kan ya. Nah, itu yang diambil, itu yang mau dimusnahkan gitu kan. Setelah itu di tangannya dia, ya ini kan orangnya masih ada nih, ya, mendingan nah di situ rasa pengkhianatan. Aku sudah serahkan, aku sudah mempercayakan, gitu kan. Tapi ternyata gue dijorokin juga. Oh iya. Gitu. Jadi yaudah deh nih, tahta gue kasih lagi, gue nggak mau tahta, gue cuma pengen diakuin doang. Ujung-ujungnya udahlah, mendingan bersihin sekalian, karena ketimbang ada batu loncat sandungan nanti ke depannya ya kan. Karena kan manusia berubah-berubah mungkin itu ya. Udah habisin aja saya lihat. Habis lah saya. Habis. Gitu. Neren kan si deket-deket ini apa emang jatuhnya terdahulu banget ya? Kalau aku tangkap sih sebenarnya ada momen lagi setelah ini, gitu kan. Nah nggak tahu kenapa ini yang ketangkep cukup membekas. Yalah udah ngalah. Nah, itu cukup membekas, mungkin menjadi pola berulang yang istilahnya Bo bisa review sendiri gitu kan ya, apa sih pola berulang dari rasa yang tadi. Gitu. Rasa pengkhianatan lah. Itu sudah berulang sih di kehidupan sekarang. Ada yang ikutan ketawa juga. Itu loh, rasa percaya, aku trust. Pada saat kita sudah trust itu kan udah kayak jiwa raga dikasih gitu kan ya, tapi ternyata aku juga dijorokin. Gitu sih. I see. Sering saya seperti itu terjadi di kehidupan sekarang. Apakah saya akan didorong ke jurang lagi? Aduh. Jangan. Itu pilihanmu. Nah, kayaknya sekarang mah takut ada polisi sama CCTV gitu ya, agak sulit. Oke. Makanya dia agak-agak berantakan gitu ya. Karena memang yang bukan, mungkin dia harus agak sedikit ngelabui gitu kan. Kenapa dia berantakan di sini? Sebenarnya berantakan di sini simbol. Simbol untuk dia menjadi orang yang biasa banget. Tapi ya nggak bisa dibohongin. Ini kayak di sini kayak tanda gitu kan ya. Kalau misalnya kamu punya strata
gitu loh, Kiai Strata. Walaupun bukan kayak pangeran yang satu, yang apa R1-nya lah istilahnya gitu kan, tapi punya strata lah gitu. Nah, tapi di sini kok harus nunjukin lu yang apa sih kayak rakyat biasa aja gitu. Ini kalau ku tangkap ini hanya sebuah simbol si rambut yang berantakan, karena ya tadi orang punya jabatan di sana tuh pasti rambut itu kayak simbol yang benar-benar harus rapi banget kan, topi gitu. Dan lain-lain ya. Dan lu nggak pakai itu sama sekali. Gitu sih. Korea Utara banget nih kayak gini mukanya. Nggak ada Kim Jong Unnya nggak? Jangan aku anaknya Kim Jong Un. Jangan bisa jadi. Aduh. Gitu. Kimchi. Nah. Gitu. Oke. Ada lagi kak yang bisa ditangkap dari ini kak? Atau pesan atau apa gitu yang mungkin relate dengan kehidupan yang sekarang? Aku sembari ngeliat lukisan kakak ya. Silakan. Sebenarnya enak nanti kalau gue tulis. Oh, itu lebih detail. Itu dapat. Oke. Gitu kan, kayak apanya mungkin ada sesuatu hal yang kelewat, kemis gitu kan. Tapi itu pada saat nulis tuh karena mungkin kayak setengah trends gitu bahasanya gitu kan ya. Iya sih, karena sebenarnya kalau kata orang untuk masuk ke alam bawah sadar itu jika ada pesan-pesan positif lebih bagus. Ini ditulis atau nggak belajar lebih baik. Ditulis untuk mengingat dan memahami lebih baik. Betul. Jadi pada saat aku menulis gitu kan ya, itu akan kayak apa ya, ngeliat sendiri yang tadinya mungkin begini, ternyata enggak gitu. Ada lagi belokan. Dan lebih detail lagi. Lebih dapat detailnya. Oke, I see. Sedikit ku cerita pernah itu di tengah malam, dan kebetulan orang yang gue revealing itu yang lagi ditulis itu memang agak peka juga ya orangnya gitu kan ya. Dan dia mendapat kayak ada koneksi gitu kan ya. Di situ aku tangkap sesuatu hal yang menyakitkan gitu kan, menyakitkan, sangat sakit. Bahkan kayak di badan, ke fisiknya aku berasa sakit gitu kan ya. Gue selesai, terus kayak gue pengen kayak laporan aja, padahal itu jam 3 pagi gitu kan ya. Gue bilang gitu kan ya. Nah terus dia tuh yang, Kak, lu baru masuk ya ternyata selesai gitu kan. Iya, gue sakit banget badan gue dari sana gitu kan ya. Ya ternyata memang koneksi, karena ya tadi mungkin secara energi dia juga sensitif. Oh, karena dia sensitif. Iya. Tadi aku juga sakit kak, kayak jatuh hati. gitu sih. Nah, untuk cerita lebih detail lagi itu ntar lah ya, mungkin off the record aja karena ntar lalu ini juga sih agak personal. Agak personal, agak private, vandalisme juga segala macam gitu. Kurang lebih seperti itulah metode yang kakak berikan kepada mungkin subjek lah ataupun klien atau apa gitu kan ya. Nah ini ada beberapa gambar-gambar juga nih kak ya. Yang, nah ini kepikiran yang ini nih. Nanti ini ada bisa dikirimin kak ya fotonya ya. Nah yang ini nih kak, yang ini mengartikan apa nih kak? Kayak orang hitam tapi kayak alien kah sebelumnya? Kalau ngomong bicara alien, gini, untuk ketangkep itu secara personal gelap, orangnya gelap banget gitu kan ya, jadi nggak bisa kelihatan apa-apa. Nah, cuma setelah gue lukis itu hitam black gitu, ngadok gitu, itu kayak apa ya? Dalam pikirannya dia tuh kayak apa sih, kayak gasing gitu, muter. Nah, kalau yang ku tangkep itu kan ya, sisi Starseed dia masih ke bawah sampai sekarang. Nah, tapi bukan berarti dia tuh jadi kayak menghalu aku Starseed, bukan. Tapi kayak apa ya? Pikiran yang bercabang, pikiran yang terlalu ruwet gitu, karena itu ada di sini dia, jadi kayak nggak present moment gitu loh. Oh, kalau itu lebih ke arah present ya? Iya. Sebenarnya yang kakak lukis, yang aku tanyain tadi ya. Oke. Kalau tadi aku kan pas. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ininya dia tuh kayak kebawa terus sampai sini gitu kan, terus muter-muter. Nah sebenarnya kalau PR dia itu apa? PR dia adalah memisahkan gitu kan, memisahkan ya ributnya isi kepala. Gitu tuh apa sih namanya, gimana? Gitu. Hal-hal seperti itu. Karena itu terlalu bercampur sekali gitu kan ya dia di sana, dan memang di sana tuh dia terlalu pemikir. Yang pada saatnya kayak, kalau mungkin ada yang masih percaya gitu kan ya, maksudnya Starseed, beberapa orang kan mempercayai Starseed gitu kan ya. Ya itu yang apa sih? Yang otak alien yang gimana sih, yang bercabang sana bercabang sini, yang banyak multitasking dan random. I Gitu. see. Kalau ini apa nih kak? Ada sayap, pakai topi. Ini pakai topi atau dia ada kegelapan dan ada sayap malaikat? Apa nih kak? Mungkin kalau
orang gitu kan ya bilang sebutnya kayak human angel gitu kan ya. Oh ini human angel. Pasti namanya Angel Karamoy. Angel Karamoy. Bukan. Atau enggak Angelina Sonda. Cuma sisinya dia ini lebih memilih untuk menjadi yang mungkin bahasa orang dark angel gitu. Tapi sebenarnya sih bukan dark atau light itu hanya sebuah label gitu kan ya, hanya sebuah label. Cuma pada saat dia bahasanya turun gitu kan ya, dia bekerjanya mungkin lebih sisi yang apa sih namanya, bukan jadi penjahat juga sih gitu kan ya. Porsinya dia di bagian yang urusannya katanya orang dark gitu loh. Tapi itu bukan juga, pada saat itu aku bilang bukan juga jadi jahat, bukan gitu kan ya. Tapi memang tugasnya dia, karena tanpa hitam nggak mungkin ada putih, nggak kelihatan, kan gitu kan ya. Begitu juga dengan kalau orang semua light, ya siapa lagi yang mau diberesin yang mana, kan nggak ada. Ya kan istilahnya pasti kan ada keseimbangan gitu lah antara hitam dan putih gitu ya. Tugasnya dia ya urusannya sama-sama yang kata orang sisi kiri. Gitu. Kubu kiri katanya orang. Kalau pakai bahasa DA ya, kubu kiri. Gitu. Ya. Itu orang tuh yang kakak itu, maksudnya seseorang yang kakak minta. Seseorang itu pas live dia dulu, bagian dia dari ya itu tadi dia pasukan yang kubu kiri. Gitu loh, dia pasukan yang kubu kiri, istilahnya pegawainya kubu kiri. Tandanya dia bukan human dulunya. Makanya ada kata human angel. Ya, kalau sekarang dia human gitu. Jadi ke kiri juga. Ke kiri. Jadi ke kirinya itu dia saat ini justru belajar jadi human yang sesungguhnya. Human sesungguhnya maksudnya kayak bagaimana menggunakan cinta, gitu kan ya, untuk ya tadi menjalankan misi jiwa dia. Seharusnya di kehidupan yang sekarang ya lu belajar, ya kan remedial nih, gitu. Kalau lu ke kiri terus, ya lu nggak belajar dong. Jadi makanya dia menghumankan dirinya dia untuk agak ke kanan lah. Betul. Gitu. Oh, I see. Oh, itu yang present ya. Dan ya tadi udah beberapa contohnya lah tentang mungkin aku lebih ke past, ya kan. Dan juga tadi ke presentnya juga, future tadi udah dijelasin juga. Tapi kalau dari semuanya nih Kak, yang bener-bener membekas banget waktu melukis apa Kak? Sampai sekarang kayak wah ini the best sih. Entah mahakarya atau jatuhnya kayak ini absurd banget Bu yang karya ini. Kalau ada fotonya boleh nih Kak. Nanti dicari aja. Ya. Ini aku tampilin di sini. Ini menjelaskan apa nih Kak? Sejujurnya pada saat gue melukis dark side. Oh, dark side malah. Gitu kan ya. Itu apa ya? Kayak dibilang challenge ya enggak juga, tapi kayak gue bisa menemukan sisi keliaran tanda kutip ya, keliaran gue, dan gue bisa explore-nya gitu loh, tanpa dijudge gitu loh. Bagaimanapun juga pada saat kita melukis kan kita mengharapkan gambar gue bagus nggak ya, adem, manis ya gitu kan ya. Nah coba pada saat gue melukis dark gitu kan ya, si subjek itu dia sudah siap. Oke. Pada saat dia sudah siap, ya gue bebas gitu kan untuk mengekspresikan atau mengeksplor apapun yang gue tangkep sejelek-jeleknya atau tanda kutip jahat kata orang gitu kan ya, sedapnya lah. Walaupun gitu. itu ada pesan di dalamnya. Pasti nggak mungkin nggak. Biasanya pesannya apa tuh Kak? Di gambar yang Kakak kasih contoh ini deh. Tok. Nah, udah dapat kan Kak di otak nih? Dipikirin kan? Nah, karena after ini kan kita edit kan, kita post di sini ya. Nah, kalau di gambar yang ini kayak gimana nih Kak? Mengartikannya apa pesannya? Sebenarnya lu punya sisi self love. Gitu kan? Di gambar ini sebenarnya apa ya? Lu mengumbar gitu, mengumbar apa nih namanya? Cinta gitu kan ya. Untuk kepuasan ilusi gitu kan ya. Nah, tapi kalau mau mereview gitu kan ya secara hati, benar-benar hati gitu kan ya, secara kerendahan hati, sebenarnya tuh punya self love gitu kan, untuk diri lu sendiri. Nah saat ini dia nggak punya, gitu, karena baik lagi dia mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang. Jadi kayak apa sih bahasanya? Kayak aku dong. Apa sih, people pleaser gitu loh. Iya, gitu people kan, pleaser. Jadi maksudnya ini untuk
supaya lo bahagia gitu. Padahal Dan itu dark side-nya dia ya. ya Padahal kelihatannya baik, sebenarnya itu dark side-nya dia gitu ya. gitu. Dark side yang melukai diri sendiri secara nggak langsung, secara mental loh itu. Bukan secara physically tapi ya itu secara mental itu menyakiti diri sendiri. People pleaser. Ya. Gitu. Oke. Gitu loh. Kenapa gue seneng tadi gitu kan, jadi kayak gue bebas. Dia Dan karyanya memang lebih ke arah kayak gua banget gitu. iya ya. gitu, jadi kayak mungkin yang baik lagi sisi dark kita pun juga kayak Bermain di situ untuk bebas gitu kan, tanpa di ya nanti orang kan yang baik lagi, ya kok gua ada sisi ininya ya, gambar gua kok Itu by request apa gimana Kak untuk meminta sisi dark side, atau kayak tadi aja ya udah Kak, apa aja Kak terserah yang ke detect dari aku kan ngomong gitu kan tadi sebelumnya. kalau misalnya soul-nya lagi balik lagi. Oh, kayak misalkan Kak, ayo dong dark side aku. Soul kamu nggak mengizinkan atau Kalau soul kamu kayaknya enggak deh. sebenarnya gini, pada saat meminta gitu kan ya, dark side aku dong gitu kan ya, itu secara sadar gitu kan ya, baik secara sadar minta bisa gitu kan ya. Tapi yang tadi aku digambarin apa aja, gue harus komunikasi dulu. Kenapa? Karena belum tentu dia siap. Baik lagi belum tentu dia siap. Kalau misalnya lu ada sisi ininya loh, dan ketika udah jadi pun gue harus hati-hati, dalam arti kata ya bijak untuk menyampaikan pesannya ini tuh bagaimana supaya dia tidak tersinggung, tapi memang dapat untuk dia menyadari gitu loh, sisi dia yang ini tuh gitu loh. Siapa sih yang apa ya, jujurlah kita pada diri kita sendiri. Pada saat orang kita dibacain kejelekan kita kan pasti nggak mungkin tiba-tiba bisa menerima. Pasti kita akan mencoba mereview dulu, menginginkan dulu, benar-benar kayak kerendahan hati lah kita bisa menerima itu. Dan ada juga banyak yang mendenial kan. Ya banyak. Gitu. Aku juga bisa Kak gambar kayak gitu. Contohnya salah satu tim kreatif kita nih, dark side. Wah, ini yang dark side kayaknya kulitnya nih kurang skincare. Rasis, bawa rasis. Canda go. Kan gitulah istilahnya lah ya. Memang ya dark side orang kan beda-beda ya kayak. Lebih ke arah mungkin ya ada yang egonya selama ini kependam gitu kan, ataupun ada yang selama ini mungkin dia tidak sadar bahwa dia sudah menyakiti dirinya sendiri secara mental atau fisik. Kayak ya gitu banyak lah. Ataupun ya banyak lah aku yang ngelihat, ataupun ada juga yang emang udah kelihatan banget dark side-nya, kelihatan banget. Baik lagi tidak mungkin ya, kayak entah manusia itu kan ya diciptakan lu bener-bener jahat banget, tidak mungkin. Pasti dia punya sisi apa ya, hati lah. Walaupun tadi mungkin udah ketutup lah, jadi dingin dan segala macam. Itu sebenarnya yang mau disadari, disadarkan dari dia. Sebenarnya lu punya sisi positif, gitu kan ya, yang harus lu rangkul lagi, gitu sih. Oke, so kita masuk ke arah kesimpulan nih. Ternyata dari sebuah gambar itu banyak bisa mengartikan banyak arti juga dan banyak pesan kayak. Yang dimana itu memang bertujuan untuk pertumbuhan jiwa dari subjek sendiri gitu kan, atau orang tersebut. Nah, ini menjadi salah satu media juga bisa dibilang untuk mendapatkan hal tersebut, dan dengan cara yang mungkin ya unik gitu kan ya. Tapi kalau kayak ngelukis yang lain kadang-kadang kelukis juga nggak sih Kak? Misalkan kayak mungkin guardiannya sebenarnya bisa by request gitu, jadi kayak memang intensinya gitu kan ya, aku menuju istilahnya kodamnya tadi, GS-nya tadi, GA-nya gitu kan ya, siapa gitu kan, karena itu kan akan beda gitu kan ya masuknya gitu kan. Nah tapi kadang muncul juga gitu pas gue lukis, ternyata ini bukan dia nih, siapanya dia. Biasanya nempel banget. Jadi antara si GS sama dia tuh terlalu nempel. Pada saat GS gitu kan ya, terlalu nempel sama kita itu kan juga menjadi PR sebenarnya. Gitu kan, maksudnya apa ya? Ya kita jadi nggak independen. Kita nggak jadi manusia seutuhnya kita. Ya, terlalu disuapin terus. Nah, gitu. Padahal kan sebenarnya kita itu harus bertumbuh. Gitu sih. Jadi itu malah aneh. Kalau di kasus aku ya, yang kayak gitu aneh. Bisa jadi dia ngaku-ngaku GS. Paham gak Kak?
Kalau dia bener-beneran guardian spirit beneran, dia nggak akan terlalu nempel. Ya nggak? Itu harus ditanda tanyai. Kenapa bisa begitu kan? Nah berarti itu PR dia. Betul. Karena guardian spirit basically nggak akan, ya kayak kalau di konsepnya detektif asal ada yang namanya HB lah. HB pun nggak ngasih tahu plek-ketiplek. Secara detail. Pasti tersirat semua. Dan itu biasanya biar kita belajar. Gitu sih. Karena kalau tanpa kayak gitu mau disuapin terus, kapan kita bertumbuhnya jiwa? Yang tadi itu kasus itu kayaknya tanda tanya deh, Kak. Ketempelan. Bisa jadi. Gitu. Karena ada beberapa kasus yang kayak gitu juga sih. Kayak aku nemu beberapa teman juga yang memang katanya dekat banget dengan guardian, entah guardiannya atau padahal lebih dekatnya tuh sama Watson kalau nggak salah. Masuk nggak? Terus? Tahu Watson? Nggak masuk ya, jokes aku ya, astaga. lanjut. Nah, dengan guardiannya itu, ya itu malah sebenarnya yang kita lihat, dan aku menalarkan dengan logika aku gitu kan di dunia supernatural ini. I think itu adalah termasuk sebuah manipulasi, yang dimana dia sebenarnya mungkin mengaku guardian angel or apa yang positif, tapi sebenarnya itu malah kayak jebakan spiritual. Jebakan spiritual karena dia sudah merasa dekat dengan merasa dekat, merasa dia selalu dibimbing gitu kan. Lu dibimbing terus ya kali setiap hari, apalagi dia sudah waham-waham yang lebih ke arah entitas yang besar yang kita yang kenali gitu kan. Kayaknya kalau entitas gede itu dia kan energinya besar banget ya. Jadi paling kita cuma, kalaupun kita terkoneksi cuma seemplitnya doang. Apalagi yang kalau udah ke arah aku tiap hari dibimbing oleh si sosok terkenal itulah ya. Kayaknya enggak gitu. Itu kena jebakan Batman deh kalau kata aku enggak gitu kan. Walaupun dia bukan entitas yang terkenal juga, tapi kalau dia sudah benar-benar dekat sekali, kan Anda tanya, kapan belajarnya anakku? Biasanya kayak gitu. Itu kan jadinya apa ya? Kalau dari baik lagi, justru yang nempelin itu siapa? Nah, iya. Tapi kan dia ngeliatnya sosok yang positif kan, kelihatannya. Manipulasinya dari dia sendiri. Oh, bisa jadi. Manipulasinya dia dari jebakan ego spiritualnya itu kan. Oh, bisa jadi sih. Gitu. Karena kan dunia spiritual atau supernatural itu biasanya memang nggak jauh dari ruang lingkupnya dia, lingkungan, dia berkembang berlatar belakang agama apa dan lain-lain gitu kan, bisa menjadi sebuah penglihatan vision seperti itu. Sedikit sih ya tambahin gitu kan ya tentang khodam gitu kan ya, atau guardian spirit gitu kan. Beberapa kasus gitu kan, beberapa kasus mungkin tidak semuanya, tapi yang pernah kutemui ketika dia terlalu nempel dan kayak mengambil alih yang seharusnya si manusia ini apa sih namanya lakukan gitu kan. Kesadaran manusia ini dia dipengaruhi. Kalau misalnya mau tarik lagi tentang past life gitu kan ya, biasanya ada luka dari si entity tadi atau enggak dari si orang ini gitu kan ya, yang sampai kayak ngiket kayak perjanjian. Sih. Pack gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya di sini mau ngomong kayak hati-hati dalam berkata, gitu. Karena yang ku tangkap gitu kan kayak, gue akan menjaga lo selamanya, gue akan tetap bersama lo. Bahasanya gitu ya, bahasa inilah bahasa ini apa namanya, contohnya, seperti itu gitu kan ya. Gue akan menebus rasa bersalahku, gitu kan. Dan lo nggak reinkarnasi dan memilih menjadi spirit untuk menjaga lo. Dan kasusnya masalahnya ketemu gitu kan ya, dia yang apa ya, jadi overprotect. Overprotect, terusnya apa ya, jadi kehidupan sehari-harinya tuh jadi kayak, ini kesadaran lu bener apa enggak? Yes. Gitu. Karena sejatinya sebenarnya banyak ya di luar sana ya. Menurut aku kayak kan setiap indigo punya pemahaman masing-masing. Tapi menurut aku yang benar itu adalah kesadaran lu itu harus 100% kesadaran lu. Keputusan lu ataupun ya keputusan lah ya, keputusan apapun itu harus 100% dari diri lu sendiri, bukan dari orang lain. Walaupun ada HB ataupun ada yang lain-lain, mereka hanya memberikan sebuah saran yang mungkin tersirat
nggak gamblang gitu loh. Kalau gamblang coba deh hati-hati. Kalian coba tanya yang lain deh. Teman-teman yang sensitif yang lain lah gitu kan. Yang belakang gue bener nggak sih? Atau yang suka ngasih tau gue ini bener apa nggak sih? Gitu. Karena nggak selamanya kita akan selalu disuapin. Mungkin ada saatnya disuapin, ada saatnya mereka akan ninggalin. Dan nggak 24 hour mereka jagain kita. Enggak. Itu udah beda itu udah entitas beda. Pura-pura. Anda masuk kena deh. Itu kan jadi apa ya? Karena pada saat seperti itu pride kita akan naik ya. Betul. Kesombongan kita akan naik kayak merasa gue di-backingin sama ini nih, gue di-backingin sama ini nih, gitu. Nah udah jadi akan. Dan mulai nyerang sana sini biasanya. Nyenggol dulu. Kayak gitu. Biasanya gitu. Itulah memang beberapa spiritual atau supernatural biasanya yang dibus itu egonya kelihatan ya, dengan udah banyak bintang tamu ya dan juga banyak kenalan indigo, rata-rata mereka pasti yang dibus itu egonya terlebih dahulu, rasa sombongnya dulu terlebih dahulu. Gua paling nih atau ini paling, biasanya kayak gitu. But ya udahlah, mereka juga human kok. Iya. Gitu. Kalau kayak gitu namanya bukan human kan, sama kayak kakak. So that's why nama konten aku para indigo, mereka juga semuanya adalah manusia gitu. Wow, luar biasa banget sesi kali ini Kak. Di konten kita kali ini ya. Selain mungkin dari melukis-melukis kita dapat beberapa pembelajaran sedikit tentang ya dunia supernatural dan spiritual. Dan memang aku yakini karena aku bukan indigo, aku mungkin pemerhati aja dan pengkontenan. Karena setiap orang-orang indigo itu memiliki sudut pandang masing-masing menurut aku. Tapi memang dunia supernatural dan spiritual itu luas banget. Dan itu benar-benar luas banget, kita bagaikan debu dan ya ambil saja positifnya, buang negatifnya. Mungkin itulah pesan yang buat orang-orang yang non-indigo lah kayak aku. Karena aku yakin di setiap indigo itu walaupun sudut pandangnya beda-beda, mereka punya pesan-pesan positif yang bisa kita pelajari untuk menjadi jiwa yang lebih bertumbuh lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih Kak Dewi atas sesinya kali ini. Mungkin kalau yang mau digambarin juga bisa tuh sama Kak Dewi. Boleh, ya. Langsung aja ke biasanya Mistika Raja Dewi. Instagram. Instagramnya di sini. Silakan langsung kontak Kak Dewi aja. Okay. Semoga sukses terus Kak Thank Dewi. you. Salam buat anak-anak, Thank keluarga juga. Walaupun bawa satu nih lucu banget. Katanya juga mewarisi sedikit-sedikit. Sedikit kadang kalau ya ikut-ikut gambar, tiba-tiba dia gambar apa itu nggak tahu bentuknya. Itulah resiko menjadi indigo ya. Anaknya siap-siap juga ketularan. Kok bokap nyokap gue bukan indigo ya. Jadi saya tidak ketularan, jadi host doang jadinya. Aduh, sekali lagi terima kasih Kak. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Bobokul TV di segmen Para Indigo. Dan sekali lagi sampai jumpa di konten kita berikutnya dengan indigo-indigo yang lain. Dan pastinya jangan lupa like, comment, juga subscribe. Ataupun kalian ada request-requestan atau ada kenalan kamu nih ada indigo ini nih, gini-gini nih, unik nih, aku kenal nih, boleh kenalin? Boleh gitu kan. Yang Jakarta aja, Jabodetabek, jangan luar-luar kota, susah. Masih channel baru guys. Terima kasih, sampai jumpa, salam para indigo. Mereka juga manusia. Bye-bye. Bye-bye.